Halo, bertemu kembali dengan saya Kurniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa metode untuk melakukan integrasi secara numerik. Nah, mengapa kita butuh metode integrasi numerik? Dalam banyak kasus real di dunia keteknikan, eh, kita kadang hanya mendapatkan titik-titik data, dan titik-titik data ini tidak kita ketahui fungsi matematisnya atau ekspresi matematika yang menghubungkan sumbu X dan sumbu Y-nya tidak diketahui. Sedangkan kita butuh untuk melakukan integrasi terhadap titik-titik data tersebut. Nah, dengan demikian kita tidak bisa menggunakan metode analitik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Di sisi lain, ada juga kasus di mana fungsi analitiknya diketahui namun sulit untuk dilakukan manipulasi matematis sehingga diperoleh ekspresi integralnya. Sehingga kita membutuhkan metode numerik yang dapat kita gunakan untuk mengevaluasi integral tanpa harus menurunkan ekspresi fungsinya. Nah, bagaimana sebenarnya proses integrasi? Mari kita kembali mereview definisi integral. Pada dasarnya, integral adalah luasan di bawah kurva. Luasan di bawah kurva ini dihitung dengan membagi selang yang ingin kita cari luasnya menjadi elemen-elemen kecil seperti ini. Elemen-elemen ini berbentuk persegi. Lalu kemudian masing-masing elemen berbentuk persegi itu kita cari luasnya. Luasnya adalah jarak selang atau jarak segmen atau lebar segmen dikalikan dengan nilai fungsinya ke arah sumbu Y. Lalu kemudian kita jumlahkan semuanya. Nah, sebenarnya ekspresi analitik integral itu diperoleh dengan memilih selang yang sekecil mungkin hingga atau segmen yang sekecil mungkin hingga mendekati 0. Kalau kita lihat di animasi di sini, maka kita dapatkan bahwa jika segmen itu kita kecilkan atau lebarnya kita perkecil, maka kita lihat bahwa errornya semakin mengecil, sehingga ketika delta X itu mendekati 0, maka kita akan mendapatkan nilai integral yang sebenarnya. Nah, metode numerik bekerja dengan melonggarkan persyaratan ini. Integral itu dievaluasi pada lebar segmen yang terbatas, bukan segmen yang sangat kecil. Oke. Tentu akan ada error, dan metode-metode integral numerik disusun untuk meminimumkan error yang terjadi ini. Nah, jadi ketika syarat lebar segmen itu dilonggarkan, maka integral dapat didekati sebagai penjumlahan dari persegi-persegi panjang yang berupa yang membagi segmen yang akan diintegralkan tersebut. Nah, apabila kita menggunakan sejumlah n segmen, maka delta X itu adalah B dikurangi A selang integrasi dibagi dengan n. Ini juga merupakan jarak di antara dua titik integrasi yang berurutan. Nah, ada beberapa metode integrasi numerik yang bisa kita gunakan. Yang pertama akan kita bahas adalah metode Newton-Cotes. Metode Newton-Cotes itu melakukan pendekatan terhadap fungsi yang akan diintegrasikan menggunakan polinom. Jadi, integral dari A ke B untuk fungsi fx itu didekati menjadi integral dari A ke B pada fungsi fnx, di mana fnx adalah polinom yang didefinisikan sebagai berikut. Fnx sama dengan A0 ditambah A1x, dan seterusnya hingga An kali x pangkat n. Nah, ada beberapa implementasi dari metode Newton-Cotes. Yang pertama adalah metode trapezoid, lalu yang kedua adalah metode Simpson. Metode Simpson ada dua, Simpson sepertiga dan Simpson 3/8. Simpson sepertiga
menggunakan polinom orde kedua, sedangkan Simpson 3/8 menggunakan polinom orde 3. Sedangkan metode trapezoid menggunakan polinom orde ke-1 atau persamaan linear. Nah, jadi kalau kita lihat metode trapezoid mendekati kurva yang berada di antara dua selang integrasi menggunakan garis lurus. Sehingga luasan di bawah kurva yang kita peroleh bentuknya sama dengan bentuk trapesium. Dengan demikian, luasan di bawah kurva dapat dihitung menggunakan formula untuk luas trapesium. Sederhananya seperti itu. Nah, akan tetapi secara formal, kalau kita runut, maka dari formula Newton-Cotes ini, F1x atau polinom orde pertama, kita substitusi dengan formula polinom yang sudah kita bahas atau kita turunkan di video sebelumnya tentang interpolasi. Jika kita substitusikan balik, maka akan dihasilkan persamaan ini. Lalu kemudian, persamaan ini dapat kita tulis ulang dengan mendistribusikan suku-suku yang ada, sehingga kemudian kita dapatkan persamaan seperti di bawah ini. Oke, nah, suku yang mengandung FA dapat kita kalikan dengan B min A per B min A agar memiliki penyebut yang sama dengan suku-suku yang lain. Dengan demikian kita peroleh persamaan ini. Apabila kita distribusikan masing-masing sukunya akan terlihat bahwa ada dua suku A kali FA yang tandanya berbeda, positif dan negatif, sehingga saling menghilangkan. Kedua suku yang saling menghilangkan ini bisa kita buang dari penulisan sehingga kita peroleh persamaan ini. Lalu kemudian selanjutnya persamaan ini kita integralkan dan hasilnya seperti ini. Apabila kemudian kita sederhanakan, maka akan kita peroleh persamaan ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada suku B min A di pembilang dan ada suku B min A di penyebut. Keduanya juga saling menghilangkan. Sehingga pada akhirnya kita peroleh formula seperti ini. Integral sama dengan FB dikurangi FA dibagi 2 kali B plus A ditambah B kali FA dikurangi A kali FB. Nah, selanjutnya apabila B plus A kita distribusikan ke dalam, maka kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Lalu apabila kemudian kita distribusikan kembali FB dan FA ke dalam kurung, kita akan memperoleh persamaan di bawahnya, yang apabila kita cermati, maka ada suku yang sama, yaitu B kali FA, di sini juga ada B kali FA, tandanya minus dibagi 2, di sini tandanya positif. Demikian pula dengan suku min A, F, FB. Di sini tandanya negatif, di sini tandanya positif. Sehingga apabila kita gunakan operasi aritmatika, kita dapat menyederhanakan fungsi tersebut menjadi seperti ini. Lalu kemudian, suku B min A di persamaan ini dapat kita keluarkan, sehingga pada akhirnya kita memperoleh persamaan yang atau formula yang sama dengan formula luas trapesium. Jadi integral antara dua titik A dan B itu sama dengan FA ditambah FB dibagi 2 kali B min A. Nah, selain bisa dibaca sebagai atau ditafsirkan sebagai luasan trapesium di bawah kurva di antara dua selang integrasi, formula ini dapat juga kita tafsirkan sebagai luasan persegi panjang dengan tinggi berupa tinggi rata-rata antara FA dan FB. Karena formula ini, suku ini menunjukkan atau menghitung juga bisa diartikan sebagai perhitungan tinggi persegi panjang, tinggi rata-rata dari dua persegi panjang. Nah, formula trapezoid itu memiliki truncation error seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada turunan kedua, F double prime, lalu ada suku B min A pangkat 3. Jadi, paling tidak metode trapezoid ini bisa kita sebut sebagai first order accurate. Apabila selang integrasi kita kecilkan, maka dia akan konvergen sebanding dengan pangkat 3 dari selangnya. Nah, untuk meningkatkan akurasi, metode trapezoid dapat kita terapkan secara berulang
pada sebuah segmen. Jadi antara segmen X X0 min A dan X sama dengan B, kita bisa terapkan atau selang integrasi ini kita bisa bagi menjadi beberapa segmen. Dan pada masing-masing segmen kita terapkan formula integrasi trapezoid. Nah, apabila kita terapkan berulang, maka formula trapezoid menjadi seperti ini. I sama dengan dalam kurung B min A kali fx0 ditambah 2 kali jumlah I sama dengan 1 sampai n min 1 fxi ditambah fxn dibagi dengan 2n. Jadi sekali lagi, selain kita bisa tafsirkan sebagai jumlah beberapa atau banyak trapesium yang ada di bawah kurva, suku kedua ini juga bisa kita tafsirkan sebagai tinggi rata-rata atau nilai fungsi rata-rata dari semua titik yang ada di dalam segmen pada selang integrasi tersebut. Errornya, truncation errornya diberikan oleh persamaan ini. Kalau kita lihat di bawah, terdapat suku n pangkat 3. Sehingga apabila jumlah segmen kita tingkatkan sehingga segmennya mengecil, maka konvergensinya akan meningkat sebanding dengan pangkat 3. Sama dengan penerapan metode trapesium dapat sebagai satu segmen, di sini kita juga dapatkan turunan kedua, sehingga metode penerapan berulang ini juga memiliki akurasi orde pertama. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang metode Simpson. Metode Simpson menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda. Fungsi yang dicocokkan dengan fungsi yang sebenarnya bukan lagi garis lurus, akan tetapi berupa fungsi kuadratik atau polinom orde kedua. Akibatnya, karena menggunakan polinom orde kedua, metode Simpson sepertiga membutuhkan 3 titik data untuk menghitung integral pada sebuah selang atau segmen. Nah, jika kita ikuti rute penurunan seperti sebelumnya, maka akan kita peroleh di sini integral fx dx didekati dengan integral f2x dx. f2x merupakan polinom orde kedua. Di sini kita gunakan polinom Lagrange yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Apabila persamaan polinom ini kita substitusikan kembali ke sini, kita peroleh persamaan seperti ini. Jika integral ini kita evaluasi, lalu kemudian kita sederhanakan, maka kita akan memperoleh formula metode Simpson sepertiga seperti ini. Integral sebuah fungsi pada selang x0 dan x2 sama dengan h dibagi 3 kali dalam kurung fx0 ditambah 4fx1 ditambah fx2. H sendiri didefinisikan sebagai x2 dikurangi x0 dibagi 2. Mengapa dibagi 2? Karena ada 2 segmen, sehingga kita memiliki 3 titik. Satu di kanan, lalu di tengah, dan kemudian di kiri. Nah, sebagai alternatif, formula H ini bisa kita substitusikan balik, sehingga kita peroleh formula alternatif metode Simpson sepertiga seperti ini. Yang berbeda hanyalah koefisien selang integrasinya. Nah, ini adalah formula truncation error untuk metode Simpson sepertiga. Jika kita perhatikan, berbeda dengan metode trapezoid, selang B dan A memiliki pangkat 5. Lalu di sini turunannya menjadi turunan keempat. Jadi paling tidak metode Simpson ini memiliki akurasi orde ketiga. Namun demikian ada trade-off yang harus kita bayar, yaitu jumlah titik yang dibutuhkan menjadi lebih banyak, yaitu 3. Ini akan mengakibatkan infleksibilitas dalam penerapan metode Simpson yang akan kita bahas nanti. Jadi untuk selang yang sama, B min A yang sama, error yang dihasilkan oleh metode Simpson lebih kecil dibandingkan dengan error yang dihasilkan oleh metode
trapezoid. Nah, metode Simpson sama dengan metode trapezoid juga bisa diterapkan secara berulang. Ini adalah formulanya. Jika selang integrasinya kita bagi menjadi sejumlah n segmen. Pernyataan atau fungsi errornya masih sama, formula errornya masih sama. Di sini ada pangkat 5. Nah, selanjutnya kita bahas metode Simpson 3/8. Nah, metode Simpson 3/8 mendekati fungsi menggunakan polinom orde ketiga atau polinom kubik. Dan untuk itu masih digunakan polinom Lagrange. Apabila rute yang sama seperti tadi kita ikuti, maka akan kita peroleh formula integrasi seperti ini. I sama dengan 3H/8 kali dalam kurung fx0 ditambah 3fx1 ditambah 3fx2 ditambah fx3. H sendiri adalah B min A selang integrasi dibagi menjadi 3. Jadi, polinom kubik membutuhkan 4 titik untuk mengevaluasi nilai fungsinya. Sehingga metode Simpson pun juga membutuhkan 4 titik. Jika ada 4 titik, maka di antara titik-titik tersebut ada 3 segmen. Sehingga H didefinisikan seperti ini. Nah, ini adalah formulasi alternatifnya, sama seperti metode Simpson sepertiga. Jika H kita nyatakan dalam B min A, maka kita peroleh koefisiennya sebagai 8. Koefisien penyebutnya sama dengan 8. Truncation error-nya masih sama. Nah, kalau kita perhatikan truncation error dari metode Simpson 3/8 dan Simpson sepertiga mirip sekali. B pangkat 5, di sini ada pangkat 5, di sini turunan keempat. Hanya koefisien penyebut yang berbeda. Jadi pada dasarnya tingkat error yang dihasilkan tidak jauh berbeda antara metode Simpson sepertiga dengan metode Simpson 3/8. Oke. Kita lanjutkan. Nah, metode Simpson 3/8 juga bisa kita terapkan secara berulang, sama dengan metode-metode sebelumnya. Formula penerapan berulang dapat kita lihat di sini. Formulanya memang menjadi sedikit lebih panjang dibandingkan metode sebelumnya, karena jumlah titik yang dibutuhkan pun untuk mengevaluasi satu selang itu lebih banyak. Error yang dihasilkan juga masih mirip dengan metode Simpson sepertiga yang diterapkan berulang. Nah, apabila kedua metode ini kita bandingkan, maka akan dihasilkan tabel perbandingan sebagai berikut. Metode Simpson sepertiga itu apabila kita terapkan secara berulang, butuh jumlah total segmen yang nilainya genap. Sedangkan metode Simpson 3/8 membutuhkan jumlah total segmen sebagai kelipatan 3. Kelipatan 3 biasanya berupa bilangan ganjil. Sehingga metode Simpson sepertiga dan 3/8 kadang diterapkan secara bergantian. Karena pada sebuah analisis numerik, bisa jadi kita tidak bisa menentukan sendiri jumlah segmen yang kita gunakan. Mungkin jumlah segmen itu ditentukan oleh jumlah data yang kita peroleh, yang mungkin dikumpulkan oleh orang lain. Jadi apabila jumlah datanya atau jumlah titik yang diintegrasikan itu genap, metode Simpson sepertiga dapat kita gunakan. Akan tetapi bila jumlah segmennya itu ganjil, mungkin metode Simpson 3/8 lebih disukai. Nah, kedua metode ini jika diterapkan berulang butuh lebar segmen yang sama. Jadi kita tidak bisa menerapkan kedua metode ini pada segmen yang lebarnya berbeda. Jika ada segmen yang lebarnya berbeda, maka segmen yang lebarnya berbeda harus dihitung secara terpisah, tidak bisa diikutkan dalam perhitungan berulang. Nah, keduanya seperti yang sudah kita bahas tadi memiliki akurasi orde ketiga. Namun Simpson sepertiga butuh hanya 3 poin dan Simpson 3/8 butuh 4 poin. Jadi pada dasarnya beban komputasi metode Simpson 3/8 sedikit lebih besar dibandingkan dengan metode Simpson sepertiga.
Dan fakta ini juga menyebabkan metode Simpson sepertiga lebih sering digunakan dibandingkan metode Simpson 3/8. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode integrasi Romberg. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, metode trapezoid dapat diterapkan secara berulang. Namun metode trapezoid memiliki kelemahan di mana orde akurasinya hanya orde pertama. Metode integrasi Romberg dapat kita gunakan untuk melakukan proses ekstrapolasi sehingga dapat kita peroleh perkiraan integrasi dengan orde akurasi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, di sini kita mengintegrasikan kedua selang ini A dan B menggunakan satu segmen. Hasil integrasinya kita tuliskan sebagai I dalam kurung H1. Karena segmen yang kita gunakan kita namai sebagai segmen H1. Lalu kemudian di sini kita gunakan dua segmen. Hasil integrasinya kita namai I dalam kurung H2. Karena lebar segmennya kita namai sebagai H2. Di mana H2 lebih kecil dibandingkan dengan H1. Nah, nilai integral sebenarnya untuk masing-masing pendekatan dapat kita tulis seperti ini. Jadi I sama dengan I dalam kurung sebagai fungsi H1 ditambah error dalam kurung sebagai fungsi H1. Karena nilai sebenarnya sama, maka dua persamaan ini dapat kita samakan lagi. Lalu kemudian kita tahu bahwa ekspresi atau perkiraan truncation error dari metode trapezoid sudah kita ketahui atau kita peroleh. Yaitu E sama dengan min B min A pangkat 3 dibagi 12N pangkat 3 kali jumlah dari turunan kedua. Jika formula ini sedikit kita manipulasi, salah satu N dari N pangkat 3 kita pindahkan ke bawah menjadi penyebut jumlah ini, maka kita akan peroleh formula seperti di baris kedua. Formula ini dapat kita sederhanakan lagi dengan mengumpulkan BA kuadrat, memisahkannya dari BA pangkat 3, menjadikannya pecahan dengan N kuadrat. Sehingga suku ini mewakili kuadrat dari segmen lebar segmen integrasi atau H kuadrat. Nah, apabila formula ini kita substitusi, H di sini kita substitusi dengan H1 dan H2, maka akan kita peroleh formula error untuk masing-masing proses integrasi. Di sini ada H1 kuadrat, di sini ada H2 kuadrat. Nah, apabila kedua error tadi kita bagi satu dengan yang lain, kita dapatkan EH1 dibagi EH2 sama dengan persamaan ini. Selain H1 dan H2, suku atau variabel yang ada di sini bernilai konstan, sehingga dapat kita hilangkan karena atas dibagi dengan bawah, sehingga kita peroleh EH1 dibagi EH2 sama dengan H1 kuadrat dibagi H2 kuadrat. Nah, dari sini dapat kita peroleh persamaan error untuk H1 sebagai fungsi H1, H2, dan error untuk H2. Dan ini dapat kita substitusikan balik ke dalam persamaan sebelumnya, sehingga kita peroleh melalui sedikit proses manipulasi matematis bahwa integral sebenarnya bisa didekati dengan integral H2 ditambah IH2 dikurangi IH1 dibagi H1 kuadrat dibagi H2 kuadrat dikurangi 1. Nah, jika H2 itu merupakan setengah dari H1, maka formulanya dapat disederhanakan menjadi I sama dengan 4/3 kali IH2 dikurangi 1/3 kali IH1. Nah, formula tadi dapat kita generalisasikan menjadi formula umum sebagai berikut. IJK sama dengan 4 pangkat K min 1 kali IJ plus 1 K min 1 dikurangi IJ K min 1 dibagi 4 pangkat K min 1 dikurangi 1. Indeks K di persamaan ini merupakan level integrasi. K sama dengan 1 merupakan hasil integrasi menggunakan metode trapezoid yang asli.
Lalu K sama dengan 2 merupakan hasil ekstrapolasi pertama menggunakan metode Romberg. K sama dengan 3 berarti adalah interpolasi kedua, dan seterusnya. Indeks J sendiri di sini digunakan untuk membedakan akurasi diskretisasi atau jumlah segmen. Jadi, jumlah segmen pada IJ plus 1 itu lebih banyak daripada jumlah segmen integrasi pada IJ min 1. Nah, ini mengilustrasikan notasi tadi. Tabel ini dapat kita lihat bahwa J atau level akurasi dari diskretisasi atau pembagian segmen itu ada 4, 1, 2, 3, 4. J sama dengan 1 memiliki 1 jumlah segmen. J sama dengan 2 memiliki 2 jumlah segmen. J sama dengan 3 terbagi, selang integrasinya terbagi menjadi 4 segmen. Pada J sama dengan 4, selang integrasi terbagi menjadi 8 segmen. Lalu masing-masing selang ini kita evaluasi integralnya menggunakan metode trapezoid. Lalu kemudian J1 dan J2 kita gunakan untuk ekstrapolasi memperpada sehingga kita dapatkan estimasi integral pada K sama dengan 2. Dan seterusnya hingga konvergen di K sama dengan 4. Kita tidak bisa lagi menggunakan K sama dengan 5 dengan set data ini. Mengapa? Karena I14 tidak lagi punya pasangan yang estimasi atau akurasinya lebih rendah yang dapat kita gunakan untuk mengekstrapolasi hasil yang lebih tinggi. Nah, kriteria lain selain konvergensi seperti ini, jika kemudian hasil dua integral seperti ini, I1 misal I13 dan I23 hasilnya sama, maka kita bisa hentikan proses perhitungan. Karena jika I13 dan I23 sama, maka I14 pun juga akan sama dengan I13 dan I23. Jadi, jika misalkan kita punya dua segmen yang berbeda, kita hanya bisa menginterpolasi hingga K, ekstrapolasi hingga K sama dengan 2. Jika kita punya 3 segmen yang berbeda, kita akan bisa mengekstrapolasi hingga K sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya mari kita bahas metode kuadratur Gaussian. Jika metode sebelumnya bisa kita terapkan baik pada data yang diketahui ekspresi fungsinya maupun tidak, metode Gaussian kuadratur khusus hanya bisa diterapkan pada permasalahan integrasi di mana ekspresi fungsi diketahui. Nah, metode Gaussian kuadratur bekerja berdasarkan prinsip method of undetermined coefficient. Fungsi didekati juga dengan polinom. Nah, kuadratur Gaussian mendekati integral sebuah fungsi fx menggunakan formula semacam ini. Jadi integral dari a ke b fx dx didekati sebagai jumlah I sama dengan 1 sampai n ci kali f ti. Di mana n adalah jumlah titik data yang digunakan dalam integrasi, dan ini nanti akan kita pilih. Ci adalah koefisien yang belum diketahui, yang nanti akan kita tentukan dan kita cari. Ti adalah nilai x di setiap titik data. Fti merupakan nilai fungsi di ti. Nah, formula integrasi yang eksak dapat kita cari dengan menentukan ti dan ci. Mari kita gunakan metode Gaussian kuadratur dua titik sebagai contoh formulasi persamaan integrasinya. Untuk n sama dengan 2, maka formulasi integralnya dapat kita sederhanakan seperti ini. I sama dengan C1 F T1 ditambah C2 FT2. Nah, jika kita perhatikan persamaan ini, ada 4 variabel yang tidak diketahui, yaitu C1, C2, dan T1 serta T2. Di sini ada typo. Seharusnya ini C1, C2, T1, T2. Untuk itu, agar kita bisa menentukan T1 dan T2, maka dan C1 serta C2, maka dibutuhkan 4 persamaan. Jadi sesuai prinsip matematika, agar degree of freedom dari sistem persamaannya sama dengan 0, maka jumlah yang tidak diketahui harus sama dengan jumlah persamaan. Dengan demikian, yang tidak diketahui tersebut dapat dicari menggunakan
persamaan yang diketahui. Nah, biasanya dipilih fungsi polinom sebagai fungsi yang digunakan untuk mendekati ekspresi fungsi yang sebenarnya. Jadi untuk n sama dengan 2, kita butuh 4 persamaan sehingga kita gunakan polinom mulai dari orde ke 0, yaitu ft sama dengan t pangkat 0 hingga ft sama dengan t pangkat 3. Apabila persamaan ini kita substitusikan kepada persamaan sebelumnya, kita dapatkan 4 persamaan seperti ini. Kemudian integral di ruas kiri kita evaluasi, lalu kemudian pada akhirnya kita peroleh sistem persamaan linear seperti ini. C1 tambah C2 sama dengan 2, C1T1 ditambah C2T2 sama dengan 0, C1T1 kuadrat ditambah C2T2 kuadrat sama dengan 2/3, dan yang terakhir adalah C1T pangkat 3, T1 pangkat 3 ditambah C2T2 pangkat 3 sama dengan 0. Apabila sistem persamaan ini kita selesaikan, kita peroleh C1 sama dengan C2 sama dengan 1, lalu T1 sama dengan min 1/3, T2 sama dengan 1/3. Inilah formula integrasi Gaussian menggunakan Gaussian kuadratur 2 titik. Nah, ini adalah tabel beberapa formula integrasi Gaussian kuadratur. Untuk jumlah segmen sama dengan 2, kita sudah ketahui nilai koefisien dan T-nya. Untuk jumlah segmen sama dengan 3, atau jumlah titik sama dengan 3, maaf, kita dapatkan C1 sama dengan 0,556, C2 0,889, C3 0,5556. T1-nya min 0,77 dan seterusnya, T2 0, T3 adalah 0,77459 dan seterusnya. Demikian pula dengan 4 titik. Jika kita lihat di kolom error, kita dapat baca bahwa Gaussian kuadratur 2 titik memiliki error orde ketiga atau akurasi orde ketiga. 3 titik akurasinya orde kelima, 4 titik akurasinya orde ketujuh. Jadi dengan semakin banyak jumlah titik, orde akurasinya menjadi semakin meningkat. Nah, formula integrasi Gaussian hanya berlaku pada selang min 1 ke 1. Lalu bagaimana jika selang integrasi kita di luar dari min 1 ke 1? Maka kita bisa melakukan transformasi variabel untuk memperoleh nilai X yang ekivalen dengan nilai T yang sudah diketahui dari tabel ini. Jadi nilai T di tabel ini dapat kita konversi ke nilai X. Lalu nilai X-nya dapat kita substitusikan ke dalam fungsi yang kita akan evaluasi integralnya. Ini adalah formula untuk transformasinya. Jadi X sama dengan B min A per 2 kali T ditambah A plus B per 2. Selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.